Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Dilipat bersama saya Pai Siregar. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga kemudian 2025 ini menjadi tahun yang sukses dan berbahagia untuk Anda. Harapan saya juga begitu untuk Pak Asraf. Bagaimana tahun barunya, Pak? Jadi bukan tahunnya yang sukses ya. Ya, Bapak. Jadi kita sebagai bangsa ini harusnya sukses. Ya, betul Pak itu, Pak. Jadi kan sama ini kan sukses tahun baru, tahun barunya Salah yang ya, Pak, sukses ya? gitu. Iya, tahun baru sukses, Pak. Orangnya enggak. Orangnya enggak gitu. Pak Asraf gimana tahun barunya, Pak? Ya seperti biasa saya Pak. bakar jagung gitu kan ya. Ya. Terus nonton ini orang kembang api ya. Oh. Saya nggak pernah bakar kembang api ya karena apa namanya? Sayang duitnya kan ya. Iya, betul. Saya lebih baik nonton gratis. Wah. Ya. Kalau tempat saya ketutupan itu Pak, ketutupan pohon. Oh gitu ya, Jadi nonton memberatkan. pohonnya aja. Iya, karena memang ngantuk juga takut ada yang muncul di pohonnya gitu. Jadi kemudian ya lumayan lah kalau saya tahun barunya biasanya itu saya merenung. Enggak, Wah berat ini. Enggak. Soalnya tidur katanya Pak. Nah, di tahun baru ini kita masuk ke kode ganda itu Pak. Jadi minggu lalu sebelum tahun baru kita masuk kode. Ternyata di 2025 ini kode itu bercabang dia menjadi kode ganda. Nah apa itu Pak kode ganda itu Pak? Ya, jadi kalau minggu sebelumnya ya, episode sebelumnya kita kan membicarakan mengenai kode itu kan sesuatu yang sifatnya itu generik ya. Iya. Jadi kalau kita bicara aturan, bicara mengenai standar, bicara mengenai kode etik gitu kan, bicara mengenai aturan main. Nah semua itu kan kita membicarakan tentang kode ya. Pada dasarnya kalau kita membicarakan kode itu kita membicarakan sesuatu yang memiliki kesatuan. Misalnya yang saya maksudnya kesatuan itu aturan apa yang dipakai ketika kita main catur? Kan aturan catur. Betul. Kan nggak bisa dikombinasikan aturan sepak bola dan aturan catur dikombinasikan dipakai untuk main catur, kan tidak bisa. Nah artinya apa? Aturan main catur tuh harus memiliki kesatuan yang mengatur permainan catur kan. Iya. Aturan sepak bola juga dipakai untuk main bola. Tidak boleh kita pakai aturan sepak bola, pakai aturannya tinju itu kan. Iya nanti terjadilah sepak tinju yang tidak diharapkan. Jadi intinya itu kan aturan itu mengatur dan dia harus memiliki kesatuan gitu. Tapi pada kenyataannya tidak semua hal itu harus diatur oleh satu aturan yang satu ya. Nah dari situlah kita mulai membicarakan mengenai kemungkinan beberapa kode itu dipakai di dalam sesuatu. Nah khususnya kita akan membicarakan bagaimana penerapan kode itu di dalam berbagai cabang-cabang ekspresi ya, apakah seni, film, seni rupa, desain, arsitektur dan sebagainya, yang memungkinkan kita memakai aturan ini tidak hanya satu gitu. Kita bisa memakai beberapa aturan yang lebih umum kan disebut dengan kode ganda ya. Kode ganda itu artinya dua aturan yang dipakai untuk satu ekspresi gitu. Tapi kan ini tidak semudah itu kalau kita gunakan di dalam masyarakat, ya kan? Iya, Pak. Mengatur tadi itu aturan catur dan sepak bola digunakan untuk main sepak bola gitu kan ya? Ya nggak bisa kan ya. Tapi untuk bidang khusus seperti seni, desain, arsitektur itu dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu kode ya. Yang biasanya itu adalah dua, sehingga makanya dia disebut dengan kode ganda. Jadi kurang lebih begitu ininya, mengapa muncul istilah kode ganda itu hanya untuk bidang-bidang tertentu gitu. Itu kenapa Pak hanya bidang tertentu? Apakah kemudian si bidang itu memungkinkan terjadinya kode ganda gitu, atau memang secara mendasar terbuka sebagai sebuah keilmuan atau sebagai sebuah bidang kebudayaan? Ya karena di dalam bidang seni atau desain atau film atau seni pertunjukan yang lain ya, bahkan juga arsitektur, disitulah dimungkinkan untuk menggunakan aturan ganda tadi itu karena dia tidak memiliki efek yang riskan ya pada masyarakat gitu. Misalnya saya bikin seperti di gambar di depan ini ya. Gambar di depan ini kalau kita menggunakan kode yang konvensional
kan ada aturan dress code lah. Iya, Ada dress code yang formal kan ya. betul. Nah, dress code yang formal itu mestilah dia memiliki kesatuan. Maksudnya kesatuan itu dari mulai rambutnya, bajunya, dasinya, Iya, sepatunya, celananya itu harus memiliki kesatuan formal. betul. Tapi sekarang di dalam masyarakat eh, beginilah bedanya kode sosial dengan kode ini ya, dengan kode teknis gitu. Iya, iya. Dalam pengertian kode sosial, apalagi nanti kode estetik ya, Iya, dia tuh jauh lebih fleksibel gitu. Jauh lebih fleksibel itu artinya apa? Ya dimungkinkan menggabungkan kode formal tadi itu dengan kode yang sama sekali tidak formal. iya, Misalnya kalau kita lihat ya, apakah orang-orang punk itu betul. dia punya aturan dalam menata dirinya, aturan rambut, aturan pakaian. Dia memiliki aturan. Iya, betul. Ya, cuman aturan itu berkaitan dengan perlawanan ya. Betul. Iya, Orang-orang punk itu kan melakukan perlawanan terhadap kemapanan kan melalui rambut, melalui iya. gaya rambutnya, melalui pakaiannya dan sebagainya. Hmm. Sekarang dikombinasikan dengan pakaian formal. Nah, mulailah kita berbicara mengenai ada dua Kode kode, ya, betul. ada dua dress code yang berbeda. Satu formal, mapan ini kan ya. Iya, Yang formalnya kan mapan ini. Satu anti kemapanan malah. iya. Jadi bingung kita nih. Bingung kita ini mapan atau anti kemapanan, Iya, formal atau fun gitu ya. iya, iya. Nah, dari situlah mulai muncul masalah ya. Betul. Masalah itu adalah masalah pada pemaknaan. Hmm. Jadi ketika kita melihat di dalam seni desain arsitektur itu kode masih berjalan menyatu tadi, Iya, tunggal kan. Nah, dari situlah muncul makna ya. betul. Apakah klasik, apakah futuristik, Iya. apakah feminin, maskulin, karena dia memiliki kesatuan. Iya, iya. Tapi ketika ada unsur-unsur yang sudah masuk ke dalam yang berkesatuan tadi itu, maka muncullah problem memberi makna gitu. Iya. Apakah pakaian ini formal atau perlawanan? Iya, dia Ada perlawanan, iya, tapi ada juga formalnya gitu kan. anti kemapanan yang mapan ya, Pak. Ini anti kemapanan yang mapan ya. Atau Bingung kita, Pak. kemapanan yang tidak mapan. Tidak mapan, ya. Bingung kita kan ya. Bingung kita, Pak. Iya. Maksudnya ngapain orang ini? Nah, jadi memang problem utama dari kode ganda itu adalah bingung itu bukan berarti juga negatif ya. Betul, betul, ya. Karena dalam seni, di dalam bidang-bidang yang berurusan dengan ekspresi, ya kebingungan itu juga menjadi satu bagian dari seni kan. Iya, dan sumber inspirasi dan kreativitas, Pak ya. Sumber kreativitas juga. Betul. Bahwa orang dibuat bingung ya. Misalnya kita ambil contoh ini bangunan di depan ini ya. Ini menurut cerita nih. Saya dengar ceritanya aja gitu ya. Ini sebuah bangunan ini ada di Jepang gitu kan ya. Bangunan ini arsitektur kan ya. Betul. Dia menggunakan unsur yang desain modern. Sangat terlihat dari minimalisnya bentuk yang fungsional ya. Iya. Bentuk-bentuk kotak-kotak, fungsional, efisien, efektif. Tetapi dikombinasikan dengan bentuk yang berasal dari elemen-elemen seni klasik. Iya. Dalam hal ini kan Romawi ya. Iya. Nah pertanyaannya, ini bangunannya klasik atau modern? Bingung lagi kita kan ya. Bingung, jawabnya bingung, itu gunanya untuk apa itu pilar itu? Jawabnya bingung nih kan. Karena lagi tidak menopang apapun ya kan tidak. Iya, pilarnya tidak efisien, tidak efektif. Iya, tidak. Karena ada ornamennya kan ya. Iya. Padahal ornamen itu yang ditolak oleh Modernisme ya. arsitektur modern. Iya. Ya kan Betul. maka dikatakan ornamen is crime gitu Iya, kan. iya. Kata arsitektur modern. Tapi di situ ada ornamen ya. Iya. Nah, Besar lagi ornamennya, Pak. besar lagi ornamennya kan. Apakah itu crime? Nah, jadi di dalam bidang seni, arsitektur termasuk ya, kontradiksi itu bisa menjadi bagian dari makna seni ya. Iya, iya. Padahal kalau kita bicara kode yang mapan tadi, ya kode itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang kontradiktif. Dia harus menghasilkan satu tindakan kita yang berkesatuan gitu kan ya. Ya kalau salah ya salah. Nggak boleh antara salah dengan tidak salah itu kan nggak ada itu kan ya. Dia biner gitu Pak ya, oposisi biner jadinya. Iya, posisi biner kan.
Kalau kita bicara maskulin ya udah maskulin. Betul. Nggak ada tuh antara maskulin dan feminin. Iya, nggak boleh ada abu-abu ya, hitam atau putih gitu Nggak kan. boleh ada daerah Iya, abu-abu dalam aturan ya. betul. Apalagi aturan hukum, Iya. aturan sosial nggak boleh ada daerah abu-abu. Tapi dalam seni daerah abu-abu itu justru menjadi lahan ekspresi seni ya. Ini kan lahan abu-abu ini. Iya, betul. Apakah ini klasik atau Enggak, modern? enggak juga. Dua-duanya. Iya. Atau malah nggak dua-duanya gitu Iya, kan. betul. Karena dia setengah-setengah gitu ya. Ah, Nah, jadi kode ganda itu memang ada resikonya ya. kalau bahasa Inggrisnya apa sih Pak? Overcoding atau double code? Yang mana? Kode ganda ini. Kode ganda itu intinya itu adalah dua kode Mhm. digabung jadi satu ya. Iya. Itu hasilnya itu bisa macam-macam. Bisa macam-macam itu kalau menggabungkan dua kode ini secara terintegrasi begitu Iya. ya. Secara terstruktur lah Betul. kalau mau dikatakan begitu. Sehingga dia bisa menghasilkan semacam kawin silang. Kawin silang ini kan menghasilkan apa yang disebut dengan ekspresi-ekspresi yang hybrid ya. Iya. Nah, hybrid itu artinya apa? Hybrid itu artinya unsur A dengan unsur B itu ada di dalam satu ekspresi, tetapi dua-duanya sudah tidak utuh. Iya. Sudah tidak utuh. Tapi bisa juga dua kode digabung itu dan dibiarkan hadir sebagaimana adanya. Nah, di sini kita menyebutnya sebagai eklektik. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang tadi ya, Iya. ke gambar yang tadi, ini boleh dikatakan gabungan dua kode tapi menghasilkan ekspresi yang eklektik. Oke. Eklektik itu artinya si tiang klasik Romawi itu hadir ya sebagaimana adanya ya. Iya. Tidak dimodifikasi, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Yang bangunan modernnya hadir sebagaimana asli adanya, bangunan fungsional. Dua-duanya hadir dalam kekontradisiannya itu. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita bicara hybrid, di gambar yang berikutnya tadi itu, gambar yang depan ya, kan Iya. itu adalah contoh yang hybrid tadi itu. Iya. Artinya di sini elemen-elemen maskulin dengan elemen-elemen feminin itu sudah menyatu dia, Iya. dan sehingga kedua-duanya sudah tidak utuh gitu. Iya. Sudah tidak utuh, artinya kita sudah tidak mengenal lagi nih mana yang purely maskulin, mana yang purely feminin gitu kan ya. Iya. Nah, ini juga sama kan, menghasilkan kalau saya tanya ya, saya sering menanyakan kepada mahasiswa saya nih, ini tampilan model ini feminin atau maskulin? Nyaris 99% mahasiswa saya menjawab tidak maskulin, tidak feminin, atau dua-duanya begitu ya. Iya. Nah, jadi kode ganda itu termasuk yang hybrid itu juga bisa menghasilkan semacam kontradiksi dalam hal pemaknaan. Oke. Yang eklektik juga sama begitu. Iya. Nah, kalau hybrid ini dia untungnya apa? Untungnya itu ada dimensi-dimensi baru yang ditambahkan ya. Mertua saya dulu Jakarta mengawin silangkan jeruk Bangkok dengan jeruk Bali. Iya. Jeruk Bangkok itu kecil ya, Betul. kecil, kulitnya tipis. Iya. Jeruk Bali itu besar, ya. kulitnya tebal. Iya. Dikawin silangkan dua jenis jeruk itu. Iya. Cuman barangkali ini ramuannya nggak tepat gitu ya. Kurang pas itu Pak ya. Kurang pas ramuannya itu ya. Sehingga yang dihasilkan jeruk yang ukurannya kecil, kulitnya tebal. Isinya kecil gitu kan ya. Nah, itu adalah hybrid yang ini yang gagal. Jadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan Pak. Iya. Cuman kalau hybridnya kombinasinya pas bisa menghasilkan ini ya ekspresi seni desain yang bagus juga gitu. Nah, sebenarnya sebagai sebuah sebagai sebuah ekspresi itu gini Pak. Kalau dia menghasilkan sebuah ekspresi itu selain itu apa lagi Pak selain sebuah ekspresi yang dihasilkan oleh kode ganda ini itu? Kode ganda itu kan sebetulnya yang digabungkan itu kan aturannya. Bisa juga yang digabungkan itu adalah stylenya, gayanya. Bisa itu yang digabungkan adalah alirannya gitu. Jadi macam-macam yang bisa digabungkan itu. Bisa juga yang digabung bentuknya gitu kan.
Jadi banyak sekali yang bisa digandakan itu ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau yang digabungkan kodenya, ya bentuk sih sepertinya menyatu ya, tetapi aturan yang dipakai berbeda gitu ya. Sehingga yang hibridnya, yang ganda itu adalah aturan yang ada di baliknya gitu. Makna juga akan Iya, iya. berpengaruh gitu kan. Heeh. Berarti ini sebagai, kalau misalnya kita katakan sebagai sebuah bentuk kebudayaan, apakah dia memberontak pada kebudayaan yang ada, Pak? Atau gimana misalnya? Arahnya ke sana ya. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat ini ya, sekarang kan ada istilah non-binary fashion ya. Iya. Ada bukan istilah, ada perkembangan baru di dalam dunia fashion yang disebut dengan non-binary fashion. Iya. Non-binary fashion apa? Fashion yang menolak pertentangan antara maskulin feminin. Kalau sebelumnya kan pakaian perempuan ya diarahkan ke feminin ya. Iya. Mengandung nilai-nilai feminin pada Betul. pakaian perempuan. Pakaian laki-laki mengandung Maskulin. elemen-elemen yang maskulin. Iya, betul. Sepatu misalnya kan ya. Iya. Yang laki-laki itu kan sepatunya hitam besar itu kan ya, yang perempuan elegan warnanya pink. Iya. Haknya tinggi gitu. Iya. Nah, itu adalah mempertentangkan secara diametrikal ya antara karakter feminin dengan maskulin. Itu dua hal yang dipertentangkan. Dan cenderung kalau kita membicarakan sesuatu yang dipertentangkan itu, kita merayakan yang satu, merendahkan yang lain gitu. Iya. Nah, cenderung biasanya yang jadi korban perendahan itu kan adalah yang femininnya ya. Betul. Ya kan? Nah, ini kan kalau kita bicara dimensi gendernya. Iya, betul. Patriarki lah, orang sering menyebutnya begitu. Pernah dengar kan ya patriarki? Pernah, Pak. Dan mungkin diingatkan lagi penting juga, Pak. Takutnya saya salah itu. Ya, saya juga baru dengar juga gitu ya. Jadi patriarki itu pandangan tentang biner ya. Iya. Bahwa gender itu hanya ada dua. Di mana dua itu adalah bertentangan satu sama lain. Iya. Kalau kita bicara gender itu adalah konstruksi sosialnya itu satu feminin, satu maskulin kan ya. Iya, iya, iya. Dan itu dianggap yang dominan ini yang maskulin ini gitu. Yang kuat ya, Pak ya. Yang kuat, yang aktif, yang menguasai, scientific, yang powerful, yang punya kuasa, ya kan, yang dominan. Nah, yang sebelah kiri itu yang feminim ya, yang subordinat, yang menjadi objek, tidak berkuasa. Nah, seperti itu kan dunia di ini ya. Iya, dibentuk, Pak. Dibentuk melalui prinsip binary opposition itu. Nah, sekarang dengan munculnya kode-kode ganda tadi itu apa? Itu adalah semacam perlawanan. Perlawanan terhadap cara menata dunia ini yang biner tadi itu. Iya, iya. Jadi misalnya banyak sekali cara ya menata dunia ini secara biner itu. Kita ambil contoh misalnya seni ya. Atau kebudayaan lah. Betul. Kebudayaan itu ini kan kerjanya modernisme ini ya. Iya. Budaya itu dibagi dua, dipisah menjadi dua. Satu budaya tinggi, yang lain budaya rendah. Iya. Satu seni tinggi, yang satu seni rendah gitu kan. Sama juga selera ya. Yang satu adalah selera tinggi. Iya, selera rendah, Pak ya. Yang pihak lain selera rendah. Jadi pokoknya dunia ditata sedemikian rupa merayakan yang satu ya. Dan merendahkan yang lain gitu kan. Oh, ini selera rendah. Nggak masuk seni ini yang selera rendah ini betul. Gitu kan. Itu pernah kita bahas di Kids juga, Pak ya. Kita bahas kemarin di Kids itu kan ya. Betul. Hal yang itu. Nah, artinya apa? Kode ganda itu adalah salah satu cara perlawanan terhadap itu. Penataan dunia yang biner tadi itu ya. Iya, iya. Nah, sehingga di dalam fashion misalnya muncullah non-binary fashion. Betul. Abu-abu. Keabu-abuan itu sendiri sebenarnya sebagai sebuah perayaan juga kan untuk yang selama ini misalnya tidak dianggap gitu, Pak ya. Ya, jadi kita bayangkan dunia sebelumnya itu kan ditata sedemikian rupa ya, sehingga di kotak-kotakkan itu dibuat kompartemen-kompartemen kan ya. Iya. Ya kan, ini seni tinggi, ini seni rendah. Iya. Ini seni, ini kids gitu kan. Iya, betul. Nah, artinya apa? Artinya di situ ada semacam
ya dalam tanda kutip menganggap itu adalah ketidakadilan di dalam dunia ini gitu ya. Iya, iya, iya. Mengapa sih di dalam musik misalnya suara yang sumbang itu ya, false, Iya. itu nggak bisa dijadikan sebagai ini, Penyanyi gitu Pak ya? penyanyi gitu kan. Iya. Mengapa sih di dalam film apa ya, gambar yang tidak ada ceritanya nggak dianggap sebagai film gitu kan ya. Iya, iya. Nah jadi banyak perlawanan terhadap biner tadi itu. Misalnya film bercerita, film Tidak bercerita. tidak bercerita. Yang tidak bercerita kan tidak dianggap film kan ya. Iya. Nah seperti itu. Jadi semua itu dibinerkan gitu. Nah kode ganda ini sekali lagi ya itu adalah bentuk perlawanan terhadap pemisahan dunia yang tadi biner tadi itu gitu Iya, kan. iya, yang dikotomi. Sehingga semua punya hak untuk ini, untuk hidup gitu kan. Suara yang false, yang sumbang punya hak untuk nyanyi. Iya. Nah berarti ini dihasilkan ketika era postmodern gitu Pak ya? Ya. Sebagai sebuah gerakan atau sebuah ideologi atau apa nih Pak? Ya memang di dalam podcast kita tidak ada topik postmodern ya. Iya. Tapi boleh disampaikan seperti itu memang ya. Jadi ketika ya apapun lah tanda-tanda dikelola berdasarkan prinsip modernisme itu, maka tanda-tanda menjadi biner, menjadi dikelola menjadi biner kan ya. Iya. Nah kemunculan postmodernisme itu kan menentang cara-cara kerja yang modernisme tadi itu. Di antaranya itu menentang yang biner-biner tadi itu. Dengan demikian memang bisa sih ya, bisa dikatakan bahwa kode ganda ini merupakan salah satu salah satu misi yang dibawa oleh postmodernisme itu ya. Dalam rangka untuk menciptakan semacam keadilan dalam ekspresi. Ini menurut bahasa mereka gitu. Iya, iya, iya. Supaya ekspresi itu semua orang punya tempat gitu ya. Iya, iya. Jadi ketika kemudian dia ada di dalam kebudayaan, dia dianggap penting gitu kan Pak. Karena kemudian kalau dalam kita pakai modernisme berarti ini kan tidak layak lah. Tidak layak ada, atau dia sampah, dia itu tidak tinggi. Iya. Gitu kan. Jadi ketika kebudayaan itu dipisah jadi dua ya, biner tadi itu, oposisi biner tadi itu, maka mestilah ada korban-korban. Iya, iya. Wah ini sih bukan seni, karena tidak memenuhi standar ukuran seni modern kan ya. Ini sih bukan puisi, karena tidak memenuhi syarat sastra modern. Gitu kan. Ini sih bukan film, semuanya bisa ini, bisa daftarkan apapun lah begitu selama itu ditolak karena tidak memenuhi standar satu ukuran universal. Nah itu yang disebut dengan ini, dengan cara berpikir biner tadi itu. Itu yang ditolak oleh ini kan ya, oleh yang kode ganda tadi. Ya itu. Berarti selain positifnya misalnya Pak, kalau dia sebuah perlawanan terhadap modernisme, dia sebuah perlawanan terhadap budaya tinggi, itu ada nggak negatifnya Pak ketika kode ini selain tadi ya, selain pemaknaan kita jadi bingung gitu kan ya? Gitu. Selain dari ekspresi orang kan bisa mungkin wah ini kode ganda, kemudian tidak ada esensinya, itu gimana Pak? Ya, yang paling merasa ada gangguan di dalam sistem seni, desain, arsitektur apapun ya, film juga termasuk di situ adalah gangguan yang paling besar itu dalam penilaian. Ya kan, bagaimana menilai seni, ya kan? Kalau ukurannya sudah disamaratakan, sudah dipukul ratakan. Kalau dulu kan kita mudah menilai ya. Nah, ini sih seni, ini kids ya. Ya, Mona Lisa itu seni gitu ya. Yang tiruan Mona Lisa itu kids gitu kan. Mona Lisa lagi belanja itu kids. Nah, dengan kemunculan gerakan ya. Seperti gerakan postmodernisme itu, maka ini karena semuanya dibuka gitu ya, maksudnya dibuka itu apapun sekarang menjadi pilihan saja gitu. Maksudnya jadi pilihan tuh ada istilah yang sering digunakan tuh dekonstruksi ya. Jadi misalnya dulu itu ketika kebudayaan masih biner ya, ada pemisah nih antara laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminin. Apakah dalam tas, sisir, sepatu, ikat pinggang, apapun lah begitu dibuatkan binernya. Ini laki-laki, ini perempuan gitu kan. Nah sekarang setelah batas-batas itu dicairkan,
Ini yang disebut dengan dekonstruksi ya. Dekonstruksi itu kan Dekonstruksi itu berarti dibongkar kan? ketika Konstruksinya batas-batas itu dibongkar, Iya. menjadi luluh, cair gitu Iya. kan. Sehingga kategori-kategori tadi itu sekarang menjadi pilihan saja. Misalnya pink sebagai warna. Sekarang jadi pilihan, boleh laki-laki pakai pink kan ya. Iya. Bentuk elegan kan ya, itu pilihan saja. Betul. Nah, semua itu sekarang menjadi pilihan-pilihan baik laki-laki maupun perempuan gitu kan. Nah, dengan demikian maka hierarki menjadi hilang dalam kebudayaan ya. Iya. Ini yang sering menjadikan masalah ketika kita melakukan satu penilaian. Apakah penilaian dalam pengertian akademik Iya. atau penilaian masyarakat, Iya. apresiasi begitu ya, muncul masalah di situ gitu. Iya, karena kalau kita lihat kan saya gambar ini di depan yang pakaian tiga buah model ini kan gitu. Apakah mereka laki-laki dari badan laki-laki gitu kan? Tapi apakah mereka perempuan ya kemudian ada keterbukaan, tidak menutup dan segala macam yang kemudian menjadi khas dari formalnya laki-laki lah gitu kan ya. Ini memang kemudian laki-laki perempuan gitu. Ya apa ya? Iya, karena di situ ada elemen-elemen yang selama ini kita kenal dengan elemen-elemen katakanlah tampilan perempuan ya, masuk ke situ gitu. Iya. Dan dia bergabung dengan elemen-elemen yang sebelumnya kita kenal sebagai maskulin gitu. Betul. Artinya elemen maskulin dan feminin itu bergabung jadi satu di situ. Maka dia kehilangan kesatuan kan? Iya. Tidak lagi memiliki kesatuan, apalagi namanya harmoni gitu kan. Karena yang muncul kemudian adalah kepastiannya itu adalah kontradiksi. Ya kan? Nah, kita tidak bisa lagi membicarakan bahwa seni itu harus menghasilkan harmoni. Iya. Unity kan nggak bisa lagi kan ya, karena sudah ada unsur-unsur lain yang menyelinap masuk ke dalam. Yang bahkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsipnya sendiri itu. Iya. Yang sebelumnya dipertentangkan. Nah, ini kontradiksi itu kata yang menarik itu, Pak. Karena kemudian gini, kalau kita kembali ke dunia modern yang di budaya tinggi itu, kan ada institusi yang menjadi institusi misalnya museum, galeri dan seterusnya, kemudian mereka menjadi legitimator lah. Itu bahasanya saya nggak tahu bahasa apa. Melegitimasi ketiadaan kontradiksi gitu kan, Pak ya. Jadi ini seni, udah ini seni nih. Yang ini bukan seni, nggak bisa masuk galeri, nggak bisa masuk museum dan seterusnya. Nah, ketika postmodern merayakan kontradiksi itu, apa konsekuensi yang paling sederhananya, Pak? Misalkan kemudian apakah secara institusi lebih banyak yang merayakan perbedaan, ataukah sifatnya lebih kaya atau lebih banyak kebingungan orang gitu? Ya, saya tidak tahu nih apakah ini positif atau negatif. Iya. Atau konstruktif atau destruktif ya saya tidak tahu ya. Tapi lama-kelamaan gerakan-gerakan yang melakukan penentangan terhadap ini ya, modernisme ini, terutama prinsip oposisi binernya, lama-kelamaan lembaga itu menerimanya sebagai satu cara menilai gitu ya. Lama-lama ukuran penilaian berubah. Di dalam bidang seni misalnya kan ada ini ya, council ya, art council. Ya, betul. Ada di desain juga ada design council. Betul. Lama-kelamaan design council dan art council itu mengubah ininya, standar penilaiannya. Ya. Nah, sehingga saya pernah melihat gitu ya, satu karya desain yang dapat penghargaan dari design council. Saya lihat karyanya kids gitu kan. Kok bisa gitu? Iya. Oh, ternyata memang desain council sudah merubah ininya, standar penilaian. Iya. Ukuran penilaiannya sudah berubah gitu. Jadi dalam hal tertentu ini mempengaruhi lembaga juga. Termasuk lembaga pendidikan tinggi. Ya. Akademi gitu ya. Jadi termasuk dulu ITB juga. Seni rupa ITB termasuk yang dipengaruhi oleh postmodern itu. Iya. Ada dulu beberapa karya tugas akhir yang menurut penilaian saya ini adalah kids. Tapi lulus loh itu. Karena sudah mulai diterima. Oke. Standar penilaian sudah mulai berubah gitu kan ya. Iya. Yang penting kan menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Bahkan pastis yang dulunya ditolak ya, pastis itu kan mengambil karya orang lain tuh.
dari masa lalu. Ini belum kita pernah bahas ini Pak, apa itu pastis? Belum pernah kita bahas ya. Belum ya. Jadi pastis itu sebuah karya, tapi elemen-elemennya diambil dari unsur-unsur masa lalu. Kalau kita kembali ke bangunan yang tadi, Ya. arsitekturnya pastis. Oke. Karena dia mengambil elemen-elemen dari Romawi ya, Ya. pilarnya itu. Oke, ya. Dia ngambil unsur masa lalu. Ah. Nah, kalau kita bicara seni modern itu nggak boleh. Karena itu harus meminjam. progres ya. Kalau kita bicara seni modern, tidak boleh ada unsur dalam seni itu yang diambil dari masa lalu. Nah, sekarang itu dibolehkan Iya. di dalam postmodern ya. Oke. Maka yang sering ngambil-ngambil ini kan kitsch itu ya. Iya. Kitsch itu adalah kategori seni yang sering ngambil-ngambil. Mencomot gitu Pak. Comot-comot sana sini itu kan. Iya. Sekarang diterima sebagai good art, good design gitu. Oh. Menarik juga ya Pak ya. Bahwa kemudian jadi pastis itu apa ya? Jadi dia sangat anti modern lah gitu, karena kemudian dia melihat ke belakang. Kalau modern kan ke depan, Iya. berorientasi ke depan. Iya. Ya, progres. Iya. Jadi modernisme itu kan percaya pada kemajuan ya. Iya. Bahwa seni itu harus maju dengan cara gimana? Dengan cara menawarkan elemen-elemen baru. Dengan cara bagaimana? Tidak boleh ngambil elemen-elemen yang sudah ada. Dia harus baru terus gitu kan. Iya. Nah, itulah modernisme itu. Tapi postmodernisme mengatakan sampai satu titik katanya kebaruan udah nggak ada lagi. Ya, jadi pengulangan gitu Pak. Iya, sudah makin sempit untuk menemukan kebaruan itu. Nah, sehingga sementara seni kan harus hidup terus ya. Iya. Bagaimana lagi caranya itu adalah udah kembali ke masa lalu. Jadi mengakui apa-apa yang ada di masa lalu itu sebagai bagian dari seni. Iya. Makanya dicomot-comot yang masa lalu itu ya. Yang penting ada gitu ya. Yang penting beda gitu. Oh iya, penting beda ya. Pak, ini terakhir Pak, sebelum saya buka pertanyaan, mungkin teman-teman yang hadir di studio ada yang ingin bertanya. Dekonstruksi itu apa penjelasannya Pak? Karena ini belum pernah kita bahas juga. Tapi istilahnya saya sering dengar istilahnya itu Pak, dekonstruksi. Wah. Kalau saya kan orang konstruksi, saya tahu mendekonstruksi agak bingung saya gitu Pak. Iya, saya juga dengar-dengar juga saya. Tapi bisa saya jelaskan dari dengar-dengar itu ya. Iya, nggak apa-apa Pak, saya yakin betul. Karena ini para filsuf yang lebih tahu. Oke Pak, ya. Jadi sebetulnya memang dekonstruksi itu kan konsep yang sangat filosofis ya. Sangat rumit lah dari segi filosofisnya. Walaupun sebetulnya dia bukan berasal dari filosofi, dia berasal dari seni. Yang men-trigger adanya konsep dekonstruksi itu juga malah seni kan sebetulnya. Tapi dibuat menjadi konsep yang sangat abstrak melalui filosofi kan ya. Nah, ini kan penggagas itu kan Derrida ya. Jacques Derrida, pemikir Prancis. Ya, konsepnya sangat kompleks ya. Cuman saya hanya bisa menjelaskan sebatas kemampuan saya yang bukan filsuf. Kan berat kalau filsuf ya. Iya. Penjelasan. Nah, kalau saya penjelasannya begini ya. Justru ini cari yang ini Pak. Jadi dekonstruksi itu yang penjelasan paling sederhana ini ya. Iya. Dunia itu ada sekat-sekat, batas-batas. Yang tadi udah kita jelaskan. Ada batas feminin, maskulin, barat, timur, maju, primitif gitu ya. Primitif, tinggi, rendah, selera tinggi, selera rendah, ya kan? Pokoknya dunia itu dibangun dengan banyak sekali sekat-sekat. Sekat gender, sekat kebangsaan, sekat kesukuan, sekat kemajuan, sekat peradaban gitu Pak. Sekat peradaban. Nah, dekonstruksi apa? Dekonstruksi mencairkan sekat-sekat itu gitu. Oke, ya. Kalau Derrida itu menggunakan istilah yang abstrak itu dengan dibongkarnya sekat-sekat tadi itu, kita hidup di dunia pilihan-pilihan yang di dalamnya itu kita berhadapan dengan ketidakmungkinan makna gitu. Ketidakmungkinan makna. Ketidakmungkinan makna. Oke. Jadi ketika kita milih nyomot-nyomot gitu ya, kita milih nyomot-nyomot yang kontradiktif. Iya. Maka disitulah terbentang ketidakmungkinan makna. Oke, ya.
Ya kayak gambar ini lah, berarti dia tidak mungkin ada satu makna kan? Tidak Kalau kita mungkin mencari makna yang satu makna, Iya, iya. kecuali selain dari kontradiksi itu sendiri sebagai Hmm. makna kan ya. Iya, iya, iya. Sama seperti si cowok-cowok ini kan? Iya. Iya, Walaupun iya. sebetulnya konsep dekonstruksi itu kan jauh lebih Oh, kompleks ya. iya, iya. Bisa juga dijelaskan kan Derrida itu kan menghasilkan konsep itu ketika dia melihat di dalam bahasa Perancis kan Hmm? kata difference itu Iya. dengan kata different yang ada Apostrofnya ya. Apostrof ya. ya betul itu diucapkan kan sama-sama different gitu kan ya. Iya. Walaupun tulisannya beda tapi pengucapannya sama. Nah, Ah, ketika kita mengucapkan si kata tadi itu orang bingung kan. iya. Ini difference atau different gitu kan. Iya. Yang pakai topi di atas Iya, atau betul. nggak pakai topi itu kan ya. Ah, Nah, kebingungan itulah yang menyebabkan ketidakmungkinan makna kalau kita hanya mengucapkan gitu kan ya. ya, tanpa konteks gitu ya, Pak ya. Iya, kita kan mengucapkan. Tanpa teks maksudnya ya. Justru tulisan yang membedakan gitu. Oke, iya, iya. Nah, jadi ketika diucapkan kita berada di dalam ketidakmungkinan, tidak kepastian, Hmm. indeterminasi gitu ya. Ini pakai topi apa enggak nih Hmm. A-nya ini kan ya. Iya, iya, iya. Nah, dari situlah berkembang menjadi lebih rumit lagi ke bidang-bidang lain ya. Iya, Sampai ke dalam bidang kebudayaan tadi itu. betul, betul. Kita kan dibikin bingung sebenarnya dengan budaya itu kan ya. Iya. Kalau tidak ada konstruksinya ya. Ya Paham. kalau dalam arsitektur misalnya ditafsirkannya agak beda lagi ya. Hmm. Di arsitektur dekonstruksi itu diartikan sebagai konstruksi yang D ya. D itu artinya Ya, seperti membongkar gitu. membongkar konstruksi Iya. ya. Dulu fondasi di bawah, Hmm. sekarang kan boleh aja fondasi di atas gitu kan. Iya. Ada tangga yang nggak kemana-mana, Pak. Ada tangga, kalau dulu itu kan kalau bangunannya modern, tangga Iya. itu kan pasti nanti ke lantai 2. Iya. Ternyata ini tangganya langsung ke jendela Iya, ya kemana-mana. untuk lompat keluar Lompat gitu kan. Kemarin itu saya ke rumah sakit ada pintu tapi nggak ada apa-apa. Jadi pintu kosong tuh. Itu sangat dekonstruksi dia tuh. Iya, jadi ada tafsir dekonstruksi yang beda-beda ya. Iya. Di dalam arsitektur, dalam seni beda lagi tafsirnya gitu. Nah, secara umum kalau saya melihat secara umum itu adalah yang menonjol pada dekonstruksi itu adalah anti pada oposisi biner tadi itu. Mencairkan batas-batas apapun gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Ini menarik sekali nih Pak dan banyak sekali ya yang penting yang sudah dikaji. Tapi saya akan buka pertanyaan dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oh, mangga silakan. Tadi saya memahami kode ganda itu adalah hybrid sebuah aturan ya Pak. Nah, dalam konteks kekinian tuh hybrid sebuah aturan tuh bagus nggak sih Pak? Misalnya mungkin nggak kode ganda itu diterapkan dalam sebuah sikap atau perilaku seseorang gitu. Soalnya tadi contohnya itu lebih ke hal-hal konkret kayak desain, solusi, arsitektur gitu. Itu Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Ini pertanyaan Maskur namanya kan ya? Abdul Maskur Pak. Abdul Maskur ya. NIM-nya saya tahu. Ya, pertanyaan Maskur ini kan pertanyaan yang sangat ini ya. Sangat menantang ini ya. Maksudnya menantang itu artinya ini sangat ditentukan oleh kultur. Ada budaya-budaya tertentu yang menerima kode ganda itu pada sikap gitu. Tapi kan budaya kita di Indonesia ini saya meragukan untuk menerima sikap yang diatur oleh aturan ganda itu ya. Karena begini ya, kalau itu diterapkan untuk sikap, nanti kan jatuhnya itu pada tipe-tipe pribadi yang pribadi ganda kan. Nah, apa ini pribadi ganda ya Pak? Nah, pribadi ganda ini kan konsep-konsep psikoanalisis, kan? Konsep psikologi lah, Psikologi, ya kan. Jadi pribadi ganda ini pribadi yang kita mengenal di dalam teori psikologi lah, bahwa setiap orang tuh mempunyai konsep tentang dirinya. Saya laki-laki, orang Indonesia, dosen, saya punya konsep tentang diri saya itu. Definitif gitu Pak ya? Definitif ya, pasti Ya, kan ya. Betul.
Tapi kalau kita bicara kode ganda, Hmm. saya laki-laki. Tapi satu ketika saya juga perempuan gitu. Hmm. Karena memang manusia itu secara psikologis memiliki bakat untuk dua-duanya. Oke. Baik dalam sikap, baik dalam identitas begitu ya. Dia mempunyai potensi lah Hmm. untuk dua-duanya. Walaupun saya laki-laki sekarang ya, tapi di dalam diri saya itu masih ada potensi untuk ini. Hmm. Untuk menjadi diri saya itu perempuan gitu kan. Oke. Atau mungkin menjadi yang bukan laki-laki juga, Pak. Itu Bukan mungkin. laki-laki juga. Iya kan gitu. Kalau Jas Delos itu lebih ekstrim lagi. Hah? Menjadi binatang, Wes. menjadi hewan, menjadi bulan, lebih Iya. ngeri lagi itu kan ya. Jadi bulan. Iya. Nanti lebih aja ngeri pada lagi bahasnya, itu. Pak. Itu panjang lagi nanti. Ya. Harus kita stop itu ya sampai Iya, di situ ya. itu aja cukup itu. Nah, jadi nanti kalau aturan itu dibolehkan ganda ya. Nah, itu nanti bisa berakibat pada ini akan menghasilkan pribadi-pribadi ganda, Hmm. ya kan? Pribadi yang memiliki kepribadian ganda begitu. Iya, iya. Itu dimulai dari aturan ganda tadi itu. Betul. Misalnya Anda silakan aja mau pakai pakaian laki-laki, mau pakai pakaian perempuan, silakan aja gitu kan ya. Hmm. Jadi podcast minggu depan saya pakai pakaian perempuan. Oh, saya ada itu dulu. Podcast minggu depan lagi saya pakai pakaian laki-laki, berganti-ganti. Lama-kelamaan itu membentuk diri saya loh pakaian itu. Iya, iya. Lama-lama pakaian perempuan yang saya pakai itu membentuk konsep diri saya lama-kelamaan gitu kan. Kan di dalam teori psikoanalisis kan ada istilah identifikasi ya. Iya, betul. Ketika saya menganggap diri saya satu ketika di Facebook saya itu tampil sebagai Plato. Lama-kelamaan saya menganggap diri saya Plato. gitu Iya, kan. betul. Itu dimulai dari tampilan Facebook aja, Iya, foto profil gitu kan. betul. Nah jadi pertanyaan Mas Kur tadi itu sebetulnya pertanyaan sangat fundamental itu ya. Karena apapun bisa kan tadi dimulai dari foto profil aja tuh. Iya. Bisa mengubah pribadi seseorang. Banyak sekali laporan-laporan di media ya, bagaimana anak kecil nonton video-video yang ini, yang tidak senonoh itu lama-lama melakukannya gitu kan. Iya, iya. Jadi ada pengaruh-pengaruh psikologis dari dunia luar kita itu membentuk diri kita kan ya. Nah di antaranya dari aturan. Saya tadi berikan contoh saja ya. Dibolehkan loh ini di kelas saya perempuan pakai baju laki-laki, laki-laki pakai baju perempuan. Itu kan aturan. Betul. Tapi lama-kelamaan peluang itu kan kalau dipakai ya lama-lama itu membentuk pribadi masing-masing nanti. Iya. Lama-lama potensi saya yang tadi ada potensi itu menjadi feminin itu muncul. Karena kalau kita bicara feminin maskulin itu kan adalah konstruksi kultural. Iya, betul. Bukan biologis kan ya. Iya. Lama-lama nanti saya sering pakai baju pink juga. Karena sudah terbentuk ininya, konsep dirinya Iya, yang sudah berubah. dipuji gitu, Pak. Pink bagus loh pakai pink. Gitu. Iya, Anda cocok lah dengan pink. Gitu, kan? Iya, pakai roknya bagus juga. Jangan terusak, Pak. Saya banyak itu Nah itu Mas Kur ya. Jadi itu dimulai dari aturan tapi bisa berefek pada ini konsep diri gitu Konsep kan. psikologis gitu ya, Pak. Secara psikologis gitu. Oke, begitu Pak Mas Kur. Yap. Ada lagi? Ada Patria. Oh, belum ya, nanti aja. Oke, nggak ada lagi ya? Oke, kalau tidak ada mungkin kita tutup dulu Pak Esraf. Ini satu tema yang menarik karena kemudian menyambung ke sesi sebelumnya. Dan kemudian menurut saya ini banyak relevan dengan konteks kita sekarang ya, baik dalam konteks desain dan seni rupa atau konteks sosial dan budaya. Terima kasih Pak Esraf, atur nuhun. Ada yang mau ditambahkan Pak? Ini buku belum ini ya? Astaga, ya betul Pak buku Pak. Itu di mana Pak? Ini karena tidak ada kuro ini ya. Iya, saya Nggak ada jadi yang kehilangan mengingatkan. tamu gitu. Iya. Bisa dia muncul di sini gitu. Iya. Itu bisa dibaca di mana Pak? Ya, kalau kode ganda itu udah pasti di buku Dunia yang Dilipat ya. Budaya lipat. Ya, terus kemudian di hipersemiotika. Semiotika dan hypersemiotika. Ya, terus kemudian teori budaya kontemporer. Jadi ada 3 buku yang di situ saya berbicara mengenai kode ganda. Di mana itu Pak? Ini, yang ini. Oh, di bawah. Dan teori budaya kontemporer. Di ketiga buku ini, teori budaya kontemporer, semiotika dan hypersemiotika, dan tentu saja di dunia yang dilipat, teman-teman bisa membaca tentang kode ganda yang dibahas oleh Pak Asraf. Bukunya sendiri dapat ditemukan di Penerbit Cantrik. Mereka ada Facebook, X atau Twitter dan Instagram @cantrikpustaka.
Dan mereka juga memiliki website www.chandrikpustaka.com. Jadi mangga silakan dicari dan dibaca. Gitu. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih Pak Asraf. Ini kalau anak sekarang bilang banyak dagingnya Pak. Banyak dagingnya. Saya nggak ngerti daging apa. Nggak ada lemaknya ya? Ya nggak ada tulangnya gitu. Oh, tulangnya nggak Atau ada. lemaknya, nggak tahu juga saya Pak. Jadi bagian gitu ya. Teman-teman Pak Asraf dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang hadir di studio dan juga kepada Anda yang ada di manapun Anda berada. Semoga sehat terus dan Anda pun berbahagia. Saya Pak Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.